pun hari yang penuh kemenangan. Amin. Hari yang penuh dengan berkat. Amin. Siapapun yang datang di tempat ini, ada banyak yang tidak jawaban yang daripada Tuhan. Jawaban-jawaban itu akan terjadi jika ada jikanya, saudara. Jika saudara dikatakan doa pertama tadi sepakat dengan Tuhan. Kalau saudara sepakat dengan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara, akan dijawab itu. Di pagi hari ini, pertama kali engkau dan kekuatan dan kemenangan buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan masa jadi perkenal sama pegembala. Mari kita langsung saja mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, kita buka suratan dari Petrus ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan, kita baca bergantian. Saya ayat yang ke-8, saudara ayat 9 sampai yang ke-12, kita akan sama-sama baca. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 3:9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu mendekati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11:3. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kita sama-sama 12:3. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Satu hal yang luar biasa yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus kepada kita pagi hari ini, supaya kita seia sekata. Boleh dikatakan sepakat atau satu tujuan. Saya percaya kita datang ke tempat ini ingin mendapatkan berkat Tuhan, ingin mendapatkan suatu jawaban yang daripada Allah, yang menjadi pergumulan kita setiap hari. Pergumulan baik engkau dalam rumah tangga, baik engkau dalam pekerjaan, engkau baik engkau dalam anak sekolah, kuliah, dan bekerja apapun, pasti saudara akan mendapatkan jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Dan Rasul Petrus memberikan nasihat kepada kita pagi hari ini, hendaklah akhirnya saudara, hendaklah kamu seia sekata. Kalau saya boleh ambil, siapa kasih Petrus? Seorang hamba Allah, seorang murid Yesus yang dekat dengan Yesus, tapi dia pun seorang yang suka memberontak kepada Tuhan. Bahkan bukan memberontak, keras kepala, keras hati, sampai dia sempat menyangkal tiga kali. Dan saya suka marah. Sampai pada waktu Yesus ditangkap di Getsemani, telinga dari tentara itu tetap Petrus. Oleh sebab itu dia memberikan saran kepada kita, nasihat kepada kita pagi hari ini, supaya kita sepakat dengan Tuhan. Untuk sepakat dengan Tuhan bukan cuma hanya Tuhan saja yang bekerja, tapi kita pun harus bekerja. Ada timbal baliknya. Kalau kita dalam satu perusahaan, namanya sepakat atau agreement, itu adalah persetujuan antara kedua belah pihak yang saling setuju, yang saling sepakat untuk mencapai satu tujuan yang tidak merasa rugi, tetapi merasa ada keuntungan dalam kesepakatan itu. Dan di dalam kebenaran firman Allah, di dalam mengiring kita kepada Tuhan, bukan kita rugi. Amin? Rugi nggak saudara ibadah? Halo?
Rugi nggak saudara ibadah? Kenapa? Ya, kenapa? Kalau boleh jawab, aku gak apa-apa. Kenapa? Karena kita bersama Yesus. Terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa kita tidak rugi ibadah? Karena ibadah mengandung janji. Bukan untuk hari ini saja, tapi hari yang akan datang. Makanya ibadah itu sangat penting. Ibadah itu tidak rugi buat kita. Karena mengandung janji yang sangat luar biasa yang Tuhan janjikan kepada anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan. Amin. Kita ibadah ini diperhatikan oleh mata yang tidak lihat saudara. Dan mata itu ada di sekitar saudara. Amin. Di sebelah kiri kanan saudara, di belakang saudara, di depan saudara. Dan tahu apa yang menjadi tujuan saudara datang beribadah. Hamba Tuhan tidak akan tahu. Tapi yang tahu saudara dengan Tuhan. Amin. Apa kerinduan saudara? Apa yang menjadi cita-cita saudara di dalam mengiringkan kepada Tuhan? Dan hari ini Allah memberikan satu nasihat buat kita. Kalau engkau ingin berkat yang besar daripada Tuhan, engkau ingin merasakan jamahan-jamahan Tuhan yang besar, engkau harus sepakat dengan Tuhan. Engkau harus sepakat dengan Tuhan. Engkau harus satu tujuan dalam pengiringan kepada Tuhan. Endingnya adalah happy ending, kebahagiaan. Karena janji itu, karena ibadah menurut janji Allah biasa saudara. Itu dalam 1 Timotius itu ada. Bantu saya tidak berapa itu di Timotius itu. Ibadah itu gunanya luar biasa. Saya tidak kesana soalnya tadi. Berguna untuk hari ini dan besok dan seterusnya. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ibadah. Di tempat-tempat lain banyak yang dilarang. Kami beberapa bulan yang lalu ke daerah Palembang, flashback untuk pelayanan kami di daerah transmigrasi, karena di sana pernah terjadi suatu keajaiban Tuhan, saudara. Kami di sana pertama kami pelayani di sana belum ada jemaat yang kami layani, harus keliling kampung. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, kami ya putar-putar saja, kayak mengelilingi kota Yeriko. Mengelilingi kota Yeriko tidak ada jemaat, tapi Tuhan panggil di sini lah ada jemaat. Berputar 1 bulan, 2 bulan, kayak orang gila. Bawa gitar, nyanyi, anak-anak boleh datang. Akhirnya mereka, kalau kita nyanyi sekolah minggu dulu terkenal tahun 80-an, kingkong, badannya besar. Kita putar nyanyi itu, anak-anak senang dengar. Saya baca didudukin, ada Pak Kingkong lewat. Bawa kita, ada Pak Kingkong lewat. Kita dulu berduduk, kita menyanyi. Suatu saat saudara, Tuhan buka jalan. Kami tidak bisa pulang ke daerah Lahat, ya, tempat pelayanan itu kami di daerah Lahat, Palembang. Di situ ada seorang anak kecil sakit. Dan di sana pun saya mulai nggak bisa pulang, tinggal di satpam begitu, pos dengan ya seperti saya bawa Pak Ruli datang, pelayan kami dengan anak muda sana belum jadi hamba Tuhan, saya bawa penginjilan. Kita tidak bisa bermalam. Di sini kita akan tidur. Ada seorang ibu-ibu datang, Mas, daripada main kita sini, sana ada orang sakit. Kami datang sana sakit. Sana sudah ada dukun, karena tidak bisa ke kota untuk dibawa ke kota. Nah ini sudah flow lah, sudah setengah mati lah dibilang orang, sudah tertolong, tidak tertolong lagi. Dan mereka bukan anak Tuhan, orang Muslim. Panggil saya, Mas, kok bawa gitar? Mas dari mana? Dari Lahat. Orang Kristen ya. Oke, kok tahu? Ya, setiap Mas Kristen kok menceritakan tentang ciptaan Tuhan. Dia seorang ustaz, saudara. Dan imam di musla, di depan rumah di musla. Tuh kan, kalau anak saya sembuh, saya, istri saya, anak-anak saya jadi Kristen. Waduh, saya ketakutan, saudara. Bukan saya malah senang, malah takut ya kalau sembuh. Kalau tidak, kami bersama anak muda namanya sekarang jadi pendeta di daerah Lampung,
Yakobus Suntari, yuk om, kesempatan. Memang kesempatan. Buat kita kesempatan, tapi kalau sembuh, kalau kagak, mati digorok orang kita di sini. Kami ini contoh sepakat dengan Tuhan. Akhirnya kami mulai, Tuhan, jangan kau dipermalukan namamu. Kami datang kepada orang tua itu, Pak, kalau kita doa, nggak sama-sama, doanya nggak tercapai, Pak. Harus sama, Bapak doanya sama saya. Oh ya nggak apa-apa, asalkan anakku sembuh. Bayangin aja ada tantangan yang luar biasa buat saya. Hamba Tuhan yang masih baru. Tahun 80, pelayanan kami 89 di Darasani. Aduh, oke. Kita datang komunikasi dengan teman saya. Oke, kamu kan kita di depan penyembahan, saya ke dalam. Semua yang ada di tempat para dukun tadi kami singkirkan. Kami tidak perlu ini. Karena ditaruh di atas meja. Saya bilang gak usah di atas meja, itu sudah mati. Taruh aja di, kalau di rumah itu kan masih rumah panggung. Taruh di situ. Syaratnya apa, Pak? Tidak ada syarat. Asal Bapak percaya kepada Tuhan saya. Percaya? Saya percaya, Pak. Asal anakku sembuh. Kita doakan, serahkan sama Tuhan dalam nama Yesus. Bapak ini percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Berdua suami istri ambil minyak. Bukan nggak ada minyak, namanya minyak ya, kita kan minyak, bukan harus minyak salah satu minyak. Sebenarnya ada minyak sayur, sudah habis, Pak, untuk goreng ikan asin. Apa minyak yang masih baru? Minyak tanah. Bawa kemari. Saya tidak peduli apa itu minyak tanah, minyak oli, minyak apapun. Di Alkitab dikatakan minyak. Bawa kemari, kami doakan sebagai sarana untuk anak yang sakit. Kita doakan Tuhan kuduskan minyak tanah ini sebagai tanda untuk kami oleskan kepada si sakit dalam nama Yesus. Saya nggak mau jamah, saudara. Kalau saya jamah nanti kalau mati, wah di tangan pendeta ini mati anak. Akhirnya saya bilang, Bapak dan Ibu yang jamah. Saya doakan orang tuanya, orang itu dalam nama Yesus. Namanya Pamukas. Pamukas sembuh dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Nggak ada perubahan, saudara. Kami pun sebagai hamba Tuhan yang ketar-ketir, khawatir segala macam. Tapi temanku, anak rohani saya tadi, ayo, yang penting Tuhan tidak dipermalukan. Sampai jam 12, dukun-dukun sudah mulai mengejek, saudara. Sama saja, nggak ada perubahan. Tanggal mainnya. Sampai tarhim sholat, azan subuh. Aneh ini boleh berkata, maaf, orang Jawa, Sukoharjo, maaf, lu langsung menjadi dari luar. Puji Tuhan, haleluya. Bapak di mana? Rah, di setelah lurah. Ada kau, Rah, aku besok ganti KTP ku Islam jadi Kristen. Beri tepuk tangan yang banyak tadi. Haleluya. Jadi kemarin 25 tahun yang lalu saya datang. Anak itu sudah jadi polisi. Dan undang saya, Om Sadrak adalah bapak rohani saya. Dari keluarga itu terbentuk satu jemaat di daerah Rasmirasi, Giring Mulia. Dan itulah nama Tuhan, tidak dipermalukan. Harusnya sepakat dengan Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa. Ada kuasa yang tidak pernah kita impikan, tidak pernah masuk di akal saya. Tapi Allah bekerja dan turut bekerja bersama-sama kepada orang yang sepak dan benar di hadapan Allah. Sepakat pun bisa tidak bisa juga tidak mengandung mujizat. Ada kan sepakat Ananias dan Safira bisa mati? Sepakat nggak di Ananias dan Safira? Dia pun sepakat dengan suami istrinya, sepakat berbohong. Tidak sepakat untuk memuliakan Tuhan, tapi berbohong. Akhirnya apa? Di hadapan Petrus dia mati. Kita sepakat yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu untuk mengandung kesepakatan itu harus ada kedua belah pihak yang saling merespon supaya tujuannya sama dan tujuan itu mengandung hal-hal yang dahsyat. Contoh dalam Perjanjian Lama tentang Yosua untuk merobohkan tembok. Tadi saya katakan tembok Yeriko. Kalau Yosua tidak
respon perkataan atau firman Tuhan tidak akan mungkin terjadi. Tembok Yeriko yang begitu tebal, sekitar 6 meter atau yang dikatakan boleh 2 orang lewat bila bisa 6-7 meter lah tebalnya itu tembok. Tapi kalau dengan perang zaman dahulu, bagaimana bisa merobohkan? Dengan senjata yang dipakai oleh umat Tuhan atau Israel, tidak mungkin bisa hancur. Kan begitu tebal. Tetapi cara Tuhan menolong umatnya luar biasa. Amin. Amin. Tuhan kalau menolong umatnya sangat luar biasa. Dan tidak pernah gagal. Itu yang penting. Kadang-kadang kita yang membuat gagal keajaiban Tuhan. Kadang-kadang kita yang membuat keajaiban itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yosua berjalan bersama umat Israel dan itu pun tidak masuk di akal. Coba kamu kelilingi tembok Yeriko. Tundukkan itu orang-orang Kanaan di sana. Kalau saya pelajari, saya tidak masuk di akal. Kelilingi kotanya cuma keliling doang. Kan sudah tahu tentang Yeriko bukan? Amin. Tahu toh? Pasti tahu kan sering terjadi dan di atas mimbar ini berulang-ulang kali orang akan cerita hambatan tentang kota Yeriko. Tapi kedahsyatan yang ditunjukkan Tuhan adalah ada respon dari bangsa Israel ini kepada Tuhan. Dia nurut, taat. Amin. Dia nurut, dia taat. Apa yang dikatakan Tuhan, dia taat. Hari ini keliling 1 kali. Jangan buka mulut. Lakban. Kalau zaman sekarang lakban, zaman dulu gak ada. Gak bisa bayangkan. Satu kelompok Bani Israel, di sini ada 12 Bani Israel. Bani Lewi diam. Mungkin di sini Ruben nggak diam. Ya apa ya? Ya apa ya saudara? Tidak gampang memimpin seorang, membawa umat tidak gampang. Tapi yang saya mulai bangga kepada Tuhan saya, kepada Allah saya, dia semua dibuat taat, menurut. 1 kali 1 hari nggak apa-apa. Saya pikir di dalam cerita ini kotanya besar, mengelilingi itu bisa 1 hari penuh atau 1 minggu. Nah, tahunya cuma 1 jam sudah keliling itu benteng itu. Dijalani oleh masyarakat 1 kali 1 hari. Saya beberapa kali mengelilingi kota Yeriko 7 kali. Tidak boleh buka mulut, berdiam, dan itu pun taat mereka. Dan ini yang saya sampaikan kepada saudara, ketaatan itulah yang membawa dampak yang besar. Dampak yang besar apa? Halo? Membuat dampak yang besar apa tadi? Ketaatan. Umat Tuhan taat. Hari ke-7 Tuhan bilang apa? Setelah terakhir kali bilang, coba kalian bersorak. Mereka bersorak, apa yang terjadi? Benteng runtuh. Dengan perang? Dengan senjata? No. Tidak. Bayangin kalau Tuhan yang bekerja. Tidak masuk di akal kita, bukan? Iman pun tidak masuk di akal kita. Kalau Tuhan sudah bekerja, kita kau benar, sepakat dengan Tuhan, dan engkau taat, saya percaya mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan pribadi. Haleluya. Hal yang pertama. Contoh yang kedua, Petrus, tentang pada Petrus di Lukas pasal yang ke-5. Dia seorang penjala ikan. Tuhan, seharian aku nggak dapat apa-apa. Sudah pernah dengar kan? Pernah? Saya tidak akan ulang panjang supaya cepat. Haleluya. Jangan ngantuk nih. Diam saja. Jadi ketika Petrus menjalanikan sehari-hari ditanya Tuhan, tolong beri tolak ke seberang, kami tolak lebih ke dalam sedikit.
saya mau mengajar firman. Pertama Tuhan minta tolong kepada Petrus. Bukan Petrus yang datang kepada Tuhan ya. Tuhan yang datang, Tuhan yang cari. Ketika Tuhan datang, tolong agak ke dalam sedikit. Tuhan mulai mengajar mereka, memberi pengajaran. Diajar dulu firman, diajar dulu tentang kebenaran. Setelah Tuhan memberikan pengajaran kepada orang-orang di sekitar Danau Genesaret atau Danau Galilea, kepada para pelayan atau nelayan tadi, Tuhan berkata kepada Petrus, tolong tolak perahu lebih jauh ke dalam. Apa jawab Petrus? Tuhan, seharian aku gak dapat. Seharian aku kerja setengah mati gak dapat apa-apa. Begitu juga dengan kita. Tuhan, aku sudah cari kerja, sudah usaha Tuhan. Buntung terus gak ada untung Tuhan. Apa yang terjadi? Petrus mulai keras hati. Wah, aku seharian gak dapat kok. Aku seharian sudah kerja. Dia seorang nelayan yang berpengalaman. Memang tugasnya dan dia pekerjaannya nelayan. Mengapa tidak dapat? Apakah ikannya lari merantau dia? Atau pergi ke tempat yang lain? Bisa saja kan? Tapi ingat, ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan, pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan, apa kata? Karena engkau yang menyuruh aku, nah itu dia. Aku akan lakukan. Amin. Tolak ke seberang. Bukan tolak ke seberang, sorry. Agak jauh ke dalam. Kenapa Tuhan dia bilang? Situ aja. Bisa nggak kalau teman? Sudah jalan di pinggir saja, bisa nggak? Bisa nggak saudara? Bisa. Kenapa Tuhan bilang tolak lebih dalam? Kalau di pinggir itu banyak sampah, banyak kotoran, makanya Tuhan suruh agak ke dalam. Artinya pengiringan Tuhan kalau kutubannya di pinggir saja, banyak sampah dosa yang masih ada dalam hidup. Dan dosa itu harus dikikis. Ini kan di desa saudara. Tolak lebih dalam adalah tempat yang paling indah. Pengiringan Tuhan kita kalau lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, dan lebih dalam lagi, engkau akan mengenal siapa Tuhan. Amin. Kalau cuma hanya kenal di pinggir saja, aku kenal kok Yesus, belum tentu Yesus kenal engkau. Begitu juga kan pemerintahan, aku kenal Pak Presidenku Jokowi. Sudah kenal Jokowi? Kenal toh? Pak Jokowi kenal dengan saudara? Belum tentu kan? Pengiringan kita kepada Tuhan seperti itu juga. Wah, saya jadi orang Kristen kenal Yesus. Kenal doang. Tapi tidak tahu seberapa dalamnya kuasa Yesus itu. Sejauh mana Yesus itu, siapa Yesus dalam hidup saya. Ketika Petrus disuruh tolak lebih dalam. Artinya kalau kita lebih dalam mencintai Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, akan lebih mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Amin. 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 Taatlah Petrus. Kalau hasilnya sudah ada diragukan lagi. Sudah tahu berapa banyak? Sampai perahunya mau Saudara mau? Saudara mau terima berkat sampai seperti itu? Halo? Mau enggak? Kalau mau seperti Petrus, apa yang dia lakukan? Tak? Tapi Petrus tidak pelit, saudara. Kalau kapalnya, kalau dia tidak panggil teman-temannya, kapalnya akan iya kan? Dia tidak pelit. Jadi anak Tuhan jangan saudara aja. Loh iya. Saudara kok nggak akan bawa uang saudara ke kuburan? Bawa? Enggak. Harta saudara kan sudah bawa ke kuburan. Enggak bawa ke surga. Tuhan sudah kaya kok. Di dunia inilah saudara perlu untuk berkorban.
yang saudara tanam untuk kerajaan Allah. Ketika Petrus sudah mulai tidak bisa lagi menahan perahunya, dia panggil teman-teman, ayo kesini, ayo, bawa tolong saya. Itu pengalaman yang tidak bisa hilang. Mungkin sekali itu saja dia dapat ikan begitu banyak. Selama hidupnya mungkin nggak pernah dapat ikan begitu luar biasa. Kadang-kadang Tuhan beri kesempatan buat kita menerima berkat yang besar tanpa taruh kira. Tuhan akan kasih berkat yang besar kepada anak-anak Tuhan. Bisa nggak mengelolanya? Itu yang penting. Tuhan percayakan saudara berkat yang besar, bisa nggak mengelolanya? Mengelola berkat Tuhan itu berat. Kalau tidak bisa kelola, akan habis begitu saja. Tapi kalau berkat Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati lebih banyak lagi. Amin. Puji Tuhan. Makanya dinasihati oleh Petrus tadi. Hendaklah kamu semua sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nasihat Pak Petrus. Supaya kau dapatkan berkat yang besar. Bukan berkat saja, kemenangan yang besar yang Tuhan janjikan buat kita itu. Hendaklah kamu memberkati. Amin. Haleluya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Saya bukan orang Kristen murni. Saya orang seberang. Ya, dari Tamat Man tahun 84 Tuhan panggil. Bukan meninggal, panggil menjadi anak Tuhan. Saya percaya Tuhan. Keluarga terima. Kami merantau ke Sulawesi Tengah. Pun di sana ada om saya yang kapten di Angkatan Darat, diinformasikan ponakanmu sudah jadi Kristen, pun saya diusir dari sana. Akhirnya saya ke daerah Talise. Kalau ada Sulawesi Tengah, daerah Talise, pinggir pantai, merantau. Tuhan tangkap saya di sana. Menjadi pekerja di Iradat Puri. Kalau saudara tahu daerah Palu, daerah-daerah rusak, daerah-daerah orang-orang yang dibilang rusak lah, tidak diceritakan lagi. Akhirnya kami bersejarah sana dan ditangkap Tuhan di daerah Lore Utara, daerah pegunungan lembah Lore Utara. Perjalanan waktu itu tahun 84 ya, masih dengan kuda, jalan kaki. Tuhan izinkan saya sampai di sana, tangkap jadi hamba Tuhan, sekolah di Tentena, praktek di Manado, 87, kemudian di Sumatera. Jadi perjalanan kami hampir seluruh Indonesia, saudara. Pelajaran kami di daerah-daerah kecil, daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah transmigrasi, orang-orang suku terasing. Jadi kalau kena racun, kena tulah, santet itu biasa. Kenapa? Itu tantangan bagi hamba Tuhan. Dan membuktikan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dan penyertaan Tuhan sampai kesudahan aman. Jadi saya panggil Tuhan. Makanya saya merasa bersyukur dan bangga. Makanya dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi sudah harus bangga punya Tuhan. Dan dipilih oleh Tuhan dari berbagai-bagai macam manusia di muka bumi ini. Dan saudara punya satu warisan kerajaan Allah. Amin. Dan dia bertanggung jawab atas hidup saudara mulai sekarang ini sampai kau mati. Sampai kau tinggalkan dunia ini, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Orang katakan insya Allah segala macam. Saya yakin Yesus itu adalah Yesus yang bertanggung jawab. Amin. Bukan cuma bertanggung jawab hidup kekal, jaminan hidup di dunia dijamin oleh Tuhan. Asal engkau sepakat dengan Tuhan. Bayangin aja, di sana sudah disediakan rumah buat kita. Amin. Di sana sudah disediakan rumah, tapi rumah saya belum selesai. Kalau selesai saya pulang. Rumah saudara kan belum selesai. Kalau selesai panggil Tuhan, hei pulang kau, rumahmu selesai, soklar kau rumah. Ya, kenapa rumah soklar? Kalau tidak kelar nggak usah pulang kan?
Jadi kalau kita Tuhan saja bertanggung jawab sepenuhnya, bagaimana tanggung jawab kita kepada Tuhan? Apa imbal baliknya? Itu yang harus kita bisa introspeksi diri. Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Kasih Tuhan. Jangan egois. Bisa jadi berkat. Bukan jadi berkat ngasih berkat terus, bukan. Jangan anatominya cuma aku ngasih duit aja, enggak, tidak. Jadi berkat itu jadi saksi, saudara, bahwa saudara adalah milik Kristus. Saudara adalah milik Tuhan. Hidupnya harus berbeda. Harus berbeda dengan orang dunia. Jangan seperti mereka. Kalau sama mereka apa kata dunia? Kan hidup yang lalu sudah udah lama sudah berlalu. Kalau yang hidup manusia lamanya masih diungkit-ungkit, yang suka marah jadi marah, yang sudah ngomel, apa bedanya dengan orang dunia? Amin. Oleh sebab itu Petrus menasihatkan kepada kita, untuk itulah kau dipanggil menjadi berkat. Untuk memenuhi berkat itu juga harus benar-benar mengiring Tuhan yang luar biasa. Siapa yang mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Hari-hari baik, hidup yang baik sudah Tuhan janjikan buat hidup saudara. Dan Tuhan tidak pernah memberikan yang jelek. Makanya Tuhan katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Bukan rancangan kecelakaan. Hari yang baik, hidup yang baik, hidup yang diberkati. Kalau gak diberkati, jangan salahkan Tuhan. Amin. Jangan salahkan pendeta, gak didoakan. Haleluya. Seringkali kan kita doain saya. Setelah didoain, bayangin saudara, ini sakit akhir zaman. Setelah didoakan sukses, lupa sama gembalanya. Lupa udah aduh usahaku mulai turun, omsetnya mulai turun, doain gembalanya doain tiap pagi, tiap malam doain, disebut namanya. Sudah sukses, hilang. Ditanya kemana? Tuh repot minggu banyak tuh yang beli. Aduh berkatnya kalau gak dilayani hilang di mana? Kalau tadi gak ada berkat didoain, sudah berkat lupa sama Tuhan. Di sini gak ada kan? Amin. Amin. Jangan niru yang jelek, niru yang baik. Haleluya. Saya ini gembala saudara. Saya ibu gembala saudara. Dia mendoakan setiap jemaat. Nggak tahu pagi, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Oleh dabang dengan jemaat. Saya bayangkan saudara, satu gembala itu seperti sampah. Yang sana repot datang gembala. Mana aku sakit ada di rumah datang. Mbak di rumah sakit operasi ke rumah sakit doain. Gimana rumah tangga saya? Datang lagi gembalanya. Ya enggak? Sering merepotkan gembala enggak? Hah? Ya kenapa? Karena selalu berdoa buat jemaat. Oleh sebab itu yang memberikan yang terbaik, hidupnya diserahkan untuk Tuhan. Selama hamba masih bernapas, aku melayani Tuhan. Dan melayani itu bukan harus jadi pendeta. Saya dulu tidak mau tuh jadi hamba karena tahu saudara, hidup pendeta saya di sana, gembala saya dulu tuh atapnya pun dari rumbia, makannya pun pakai sagu, jagung. Kalau batu sarapan sagu saudara. Di Somara itu kasih gula merah, kopinya air tebu. Ketemu nasi aja jarang, beras itu jarang. Saya bilang Tuhan, saya kerja di sini mau semua upah, semua berkat saya kasih semua saya kasih atur, semua atur. Saya dapat jatah dari perusahaan semua saya kasih atur, ini semua diatur di sini. Kamu nggak usah, sudah makan cukup. Ini gembala panggil teman-teman yang lain. Wah ada berkat. Saya bilang saya nggak usah jadi, saya di sini saja membantu pelayanan. Saya
bukan apa ya, kayak ditipu. Ada tahun 84 si pendeta Cianjur, tahu dah tuh KKN di sekolah kita, bikin KKN ikut. Kepala kirim surat sama direktur, tahan ini Jawa 1, sudah tinggal di sekolah kita. Saya bilang, saya mau pulang karena tidak bisa, harus jalan kaki, ada pesawat cuma Cessna saja untuk misionari. Saya berangkat ke sana, saya mau pulang kembali ke Alitupu. Oh nggak bisa, dicek Sandra, oh nggak bisa, balik. Lu saya kan sudah bayar tiket pulang pergi, nggak bisa, balik. Orang Israel. Kenapa saya tanya kepada itu? Ini ada surat dari gembala, kamu harus tinggal di sini. Nah, saya masih kerja, Kak, tinggal di sini nih dari gembala. Terpaksa yang daripada saya jalan kaki 3 hari 3 malam. Saya kirim surat, nggak dikirim ke gembala. Kenapa? Saya masih kerja. Udah tinggal di sana, sekolah. Akhirnya ikut sekolah saya sudah. Sekolah. Ternyata ya Tuhan punya cara buat saya. Dipanggil belajar saya pulang. Balik kali tubuh. Pas Natal, jalan 3 hari 3 malam, jalan kaki. Harus pulang. Dididik oleh Tuhan. Dan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan tidak bisa membantu. Tuhan tegur dengan penyakit malaria tulang. Nggak bisa berbuat apa-apa. Loyo, leto ini. Sudah nggak bisa berbuat apa. Itu waktu saya pendeta di sana, hamba Tuhan. Renta mana-mana. Kalau bro dipanggil, jangan menolak. Terus berjalan dan terus melangkah. Ya, padahal hati saya nggak mau. Mulut bilang, ya, hati nggak mau. Saya mau kerja, bantu kalian di sini. Tuhan punya cara lain. Kalau bro nggak berani ya, dan hatimu nggak ya, nggak sembuh. Nggak sembuh sampai 3 bulan sudah. Yang merawat pendeta, maaf, ke belakang mandi, iya. Terus saya menangis, ini orang tua saya nggak pernah begini. Yang nggak punya kenal, nggak kenal siapa saya, berani seperti ini, merawat seperti anak-anak. Kita jangan, terima kasih Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kalau apa didoakan dalam namanya, kayak ada tulang yang langsung itu. Saya kembali ke sekolah kita. Tuhan punya cara untuk membuktikan bahwa dia hebat. Dia luar biasa. Melalui Petrus. Kalau engkau menjadi orang baik, menjadi orang benar, ikuti apa yang dikatakan firman. Dan firman itu hidup. Firman itu berkuasa. Bukan cuma tulisan, sudah. Dunia ini boleh berlalu, tapi firman itu tetap kekal buat selama-lamanya. Dan itu yang saya percaya. Karena sebelum tidak percaya, dan apapun yang terjadi, saya akan tetap ikut Tuhan. Tantangan apapun. Petrus menyampaikan, ketika engkau ingin hidup, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jaga bibirmu, jaga lidah, jaga hatimu. Amin. Ada di dalam Amsal pasal yang 4. Jaga hati. Mari kita buka ayat terakhir. Amsal 4 ayat ke-24. Kita baca dari ayat ke-20 demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ayat 20. Janganlah semuanya itu menjauh dari mata. Terus simpanlah itu di lubuk hati. Jangan jauh dari mata, tapi tersimpanlah di hatimu. Jangan masuk telinga kanan, keluar simpan di hati. Terus karena itulah yang menjadi kehidupan bagi kita, bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi luar biasa. Amin firman Tuhan. Ketika kau menyimpan firman dalam hidupmu, dalam hatimu, ada kesembuhan dalam tubuhmu. Dan hari ini pun ada kesembuhan dalam hidup saudara. Bukan cuma badan, rohani pun akan disembuhkan oleh Tuhan. Ada orang penyakitan, tubuh sehat tapi rohaninya nggak sehat. Sakit-sakitan rohaninya. Datang hari di ibadah, besok nggak ibadah, besok doa, besok nggak doa lagi, sakit-sakitan itu namanya. Rohani sakit itu namanya. Saudara mau disembuhkan? Haleluya. Simpan di hati saudara. Jangan disimpan di kantong.
Apa lagi? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Luar biasa. Terus yang terakhir, buanglah mulut serong dari padamu, dan yang ini kuncinya. Jangan mulut kita berkata iya tapi tidak, seperti saya tadi. Mulut iya tapi hati tidak. Harus sinkron, pikiran, mulut, dan hati. Sinkron, saudara. Ketika sinkron ini, saya percaya Allah akan turut bekerja bersama. Dan akan mendatangkan mujizat dan kesembuhan apapun yang terjadi. Dan dikatakan di sini, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi kamu. Kalau engkau mendengar dan tidak menjauhkan firman dari mata dan telingamu dan hatimu, dan kau simpan di hatimu, akan menjadi kehidupan bagimu dan mendapatkan kesembuhan di seluruh tubuhmu. Itu firman Allah. Makanya kemenangan Tuhan janjikan itu bukan cuma omong kosong, bukan hoak. Zaman sekarang katanya hoak. Firman Allah bukan hoak. Haleluya. Dan firman Allah itu ya dan amin, dan janjinya tidak pernah gagal. Dan dia akan tepat pada waktunya jika engkau sepakat dengan Tuhan. Sebab itu hari ini kita kalau sepakat dengan Tuhan, Allah akan terus bekerja dengan saudara. Dan dikatakan dalam firman Allah itu, ketika engkau menyimpan dalam hatimu, Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa, mendapatkan kehidupan dan mendapatkan sebuah baik kesembuhan rohanimu yang sakit-sakitan, maupun tubuh jasmanimu yang sering kena encok, sering sakit belakang, segala macam. Kayak saya kemarin saya sakit, cuma saya bilang mau telepon sama Pak Gembala, saya nggak bisa melayani kelihatannya karena tubuh saya udah lemah dan sakit, nggak bisa jalan. Biasa, sakit orang tua kan apa? Yang orang tua apa sakitnya? Asam urat, kolesterol, tensi tinggi. Tuhan, aku sudah janji mau bisa melayani. Kenapa Tuhan kasih seperti ini? Saya tidak tuntut Tuhan. Salah Yusuf, salah kamu sendiri. Ngapain nyalain Tuhan? Tuhan, terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa buat saya. Saya panggil teman saya, Pak Rul nih, Rul nggak datang kemarin. Ini mana ada saudara? Mana kemarin Jo? Saya pikir ada lah. Kalau datang aja sotong mana? Ya udah datang dia, cuma dipegang-pegang aja sama dia. Sehat tuh, sehat. Saya bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Dan Allah tidak membiarkan orang yang berseru. Dia pulang malam, sudah tanya, sobat, puji Tuhan. Kita pikir itu sobat. Jadi besok kan ada datang mari antar kita ke Bangun. Ya, secara itu buktinya. Tapi Tuhan baik, saudara. Dan Tuhan bagaimana saya memberitakan kebenaran kalau saya tidak mengalami? Luar biasa Tuhan baik. Dan hari ini pun saudara akan melihat Tuhan baik buat saudara. Dan Tuhan saya sama dengan Tuhan saudara. Dan hari ini ada di tempat ini. Dan dia tidak pernah meninggalkan saudara kapanpun. Puji bagi nama Tuhan. Ketika kau sepakat dengan Tuhan, akan terjadi sesuatu dalam hidup saudara. Mari kita sama-sama berdiri. Musik dan singer tolong bantu saya. Carilah Tuhan, maka dia akan menemui saudara. Dan dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Ketika saudara mulai bertemu dengan wajahnya Tuhan, Tuhan ini aku, dan saya tidak mau ketinggalan. Haleluya.
ada di saat ini ada bersama dengan saya. Dan pertolongan Tuhan itu sangat ajaib. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Dia tahu apa yang kau rencanakan. Bahkan dia tahu persis pergumulanmu hari ini. Saudara tidak usah datang ke depan. Angkat tanganmu di mana kau duduk. Dia akan menjawabmu. Dia akan menjawab hal persoalan yang dalam kehidupan. Apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu yang kau alami, dia akan menjawabmu. Akan menjadi jawaban dalam setiap doamu. Asal kau kata firman Allah, sepakat. Dan mau taat akan firman Allah. Dan kau simpan di dalam hati. Biarlah pikiran, mulutmu dan hatimu sepakat. Minta Tuhan menjadi jawaban dalam setiap hidup. Saya akan berdoa bersama. Haleluya Yesus. Ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak, dengar firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi ini. Ada orang-orang, ada umat-umat yang membutuhkan pertolongan yang dari mana. Hari ini nyatakan buat mereka cuma semakin setia kepada Tuhan. Jawabanmu ada di tempatmu hari ini. Jawaban Tuhan ada di mana kau duduk, di mana kau berdiri. Jawaban Allah terima dengan iman. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Pergumulan yang kau gumulkan hari terjadi di hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan bekerja dengan maksimal. Dan pagi hari ini, berkat, terima, dan terima. Masalah itu menjadi bagian di dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati keluarga hamba-Mu di tempat yang sudah melayani umat-umat-Mu di tempat. Tuhan berkati kekuatan kesehatan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Semakin hari semakin Tuhan pakai dengan luar biasa. Akan selalu cuma bertambah-tambah. Nama Tuhan dipuji dipermuji. Dan mana jiwa-jiwa digunakan untuk kerajaan. Berkati sidang jemaat Tuhan yang hadir. Apapun yang mereka bawa kepada Tuhan, Tuhan berkati. Kembalikan berlipat kali ganda. Sesuai dengan janji Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Dan Tuhan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera, anugerah, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya.